Baik, acara segera kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah, yaitu Bapak Suwondo M. Hum. Yang saya hormati Bapak Ketua Guru Mengajar untuk Nusantara, Bapak Sri Wahono SPD, yang telah memfasilitasi terselenggaranya diklat daring Guru Mengajar untuk Nusantara. Yang saya hormati pula Bapak Putu Roni Nova Hermawan SPD, selaku instruktur diklat daring dari kelompok Ki Hajar Dewantara. Yang saya hormati pula Bapak Ibu peserta video conference pada siang hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih dikaruniai kesehatan sehingga kita bisa bergabung dalam acara siang hari ini. Dan semoga acara Fikon kali ini dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan suatu apapun. Untuk materi Fikon kali ini akan dipaparkan oleh Ibu Musta'anah SPD dari SMK Taruna Bangsa Pati dengan materi penggunaan media SAC pada pembelajaran bahasa Inggris SMK MAK dengan tema Application Letter. Sebagai host, saya sendiri, Ngatmi Sayekti dari SD Negeri Tempelan Blora, dan yang akan memandu acara atau bertindak sebagai moderator yaitu Ibu Nanda Amriwardani SPD dari SMP Negeri 1 Paranggubito, Wonogiri. Baiklah, langsung saja segera kita memulai acaranya. Waktu saya serahkan kepada moderator. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu Guru hebat senusantara. Jumpa lagi dengan kami, Grup Ki Hajar Dewantara, untuk melakukan Fikon di siang hari ini. Sebelumnya, mari kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melakukan Fikon bersama. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Tirwo Suwondo M. Hum selaku Ketua BBCT Balai Bahasa Jawa Tengah, Bapak Sri Wahono SPD selaku Ketua Gumun Guru Mengajar untuk Nusantara, dan Bapak Putu Roni Nova Hermawan SPD selaku instruktur di Grup Ki Hajar Dewantara ini. Baiklah, di sini saya Nanda Amriwardani yang siang ini ditugasi sebagai moderator akan membacakan biodata singkat dari presenter kita siang hari ini. Nama lengkap Musta'anah SPD, instansi SMK Taruna Bangsa Pati, alamat Desa Mukti Harjo, RT 6 RW 1, Kecamatan Margorejo Pati. Pengalaman beliau, tahun 2015 sebagai guru SM3T, penempatan Kabupaten Sambas. Kemudian tahun 2017, beliau adalah PPG SM3T LPTK UNES. Dan 2018 sampai sekarang, beliau adalah pengajar bahasa Inggris di Ganesha Operation Pati. Hobi beliau membaca dan traveling. Untuk kontak email musta'anah93@gmail.com, dan jika ada yang berkenan untuk menghubungi beliau, nomor WA beliau ada 082 137 147 145. Juga di Instagram beliau musta_ana. Baiklah, mari kita perdengarkan dan saksikan bersama ya untuk presentasi dari Ibu Musta'anah SPD dengan judul penggunaan SAC pada mapel bahasa Inggris SMK MAK dengan materi Application Letter. Monggo Bu Musta'anah. Baik, terima kasih Ibu Nanda sebagai moderator yang telah mengawali
Fitman pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara. Selamat bergabung kembali di Fitman pada pagi hari ini dari Grup Ki Hajar Dewantara. Pada kesempatan yang baik ini, perkenalkan saya sebagai presenter Musta'anah yang akan membawakan materi penggunaan aplikasi SAC pada pembelajaran bahasa Inggris di tingkat SMK dengan materi application letter. Sebelumnya, saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. Putra Suwondo M.Hum selaku Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah, kepada Ketua Guru Mengajar untuk Nusantara atau Gumun Batch 2, Bapak Sri Wahono SPD, kemudian kepada instruktur kami dari Grup Ki Hajar Dewantara, Bapak Putu Roni Nova Hirmawan SPD, dan saya ucapkan terima kasih pula kepada Bapak Ibu Guru Dikdar Gumun Batch 2 yang sudah hadir menyempatkan waktunya pada pagi hari ini. Baik, untuk Fitman hari ini saya sampaikan materi dengan application letter. Di sini penggunaan media SAC. Untuk presentasi saya, yaitu di sini sudah saya tampilkan untuk ada home, kemudian konten, evaluasi, dan juga label. Jadi penggunaan media SAC ini sangat berguna sekali untuk pembelajaran jarak jauh karena mungkin kendala sinyal yang dialami peserta didik kita. Jadi SAC ini sebagai salah satu solusi yang bisa kita gunakan dalam pembelajaran jarak jauh. Baik, untuk materinya SMK di kelas 12 ini ada di semester 2, yaitu tentang application letter. Application letter ini adalah surat lamaran kerja. Ya, pada materi ini siswa sangat antusias mengikuti materi ini karena materi ini adalah bekal untuk siswa-siswi SMK nanti mempersiapkan diri untuk melamar pekerjaan seperti itu. Apalagi di perusahaan-perusahaan asing yang meminta siswa-siswi untuk menuliskan surat lamaran kerja ataupun CV-nya menggunakan bahasa Inggris. Baik, untuk application letter di sini, tujuan pembelajarannya yaitu siswa mampu mengidentifikasi makna kosakata dalam teks surat lamaran kerja dengan benar. Ya, jadi yang pertama siswa diperkenalkan dulu ya, kosakata yang nanti bisa dipakai dalam surat lamaran kerja mereka. Kemudian, yang kedua tujuan pembelajaran application letter ini, yaitu siswa mampu mengidentifikasi struktur teks dalam teks surat lamaran kerja. Jadi setelah mereka menguasai vocabnya, mereka juga harus bisa mengidentifikasi struktur teksnya. Ini perlu dipahami siswa-siswi SMK dalam menuliskan surat lamaran kerja, karena jika tidak berurutan, surat lamaran kerja pun kurang sesuai ya Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi harus memahami dulu struktur teksnya. Kemudian tujuan pembelajaran selanjutnya yaitu siswa mampu menjawab pertanyaan terkait teks surat lamaran kerja dengan benar. Ya, ini juga sangat penting untuk memahami surat lamaran kerja dan menjawab pertanyaan dari teks beberapa surat lamaran kerja. Dalam tes tertulis di skill reading, ini diperlukan siswa-siswi untuk bisa memahami teksnya kemudian menjawab pertanyaannya seperti itu. Kemudian tujuan selanjutnya yaitu siswa mampu menyusun teks surat lamaran kerja berdasarkan iklan lowongan kerja. Setelah memahami kosakatanya, kemudian mengidentifikasi struktur teksnya, bisa menjawab pertanyaan dari beberapa teks lowongan kerja, kemudian siswa bisa diharapkan mampu menyusun surat lamaran kerja berdasarkan iklan lowongan kerja. Seperti itu. Next. Ya, untuk mengawali ya pembelajaran application letter, ini saya menerapkan
metode BKOF, yaitu Building Knowledge. Jadi saya tampilkan di sini sebuah iklan lowongan kerja atau job vacancy. Nah, di situ please take a look at the picture. Bapak Ibu bisa melihat ya, di situ ada sebuah gambar iklan lowongan kerja. Nah, saya nanti akan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada siswa-siswi ya, kepada siswa untuk leading questions-nya. Itu yang pertama, what do you see at the pictures? What do you see at the picture? Jadi apa yang dilihat dalam gambar itu? Pada gambar itu apa yang dilihat? Nah, ini akan memancing atau membangun pengetahuan mereka dari gambar yang saya tampilkan. Mungkin siswa ada yang menjawab, oh itu iklan Bu, atau pekerjaan, karena ada kata kunci di situ kata job, jadi pekerjaan. Jadi mengawali untuk pembelajaran application letter. Nah, ketika sudah tahu, oh itu job vacancy, okay, correct, that's a job vacancy. Kemudian saya reading questions kembali dengan pertanyaan, what do you usually see? Di mana biasanya kalian lihat? Nah, ini akan membangun kembali pengetahuan siswa jika mereka menemukan gambar seperti itu. Biasanya di mana mereka melihat iklan seperti itu? Newspaper, magazine bisa, di majalah, di koran atau sebagainya. Kemudian, is it important for job seekers? Nah, apakah penting untuk pencari kerja? Iklan tersebut ya sangat penting karena memang sebelum menulis surat lamaran kerja, jadi siswa bisa mencari ya iklan lowongan kerja di koran, di majalah ataupun di online website. Dan what do you prepare for applying the job? Apa yang kalian harus persiapkan untuk melamar pekerjaan? Nah, mereka akan mulai memikirkan apa sih persiapan apa yang harus kita siapkan. Oh, surat lamaran kerja Bu, ya, that's correct. Application letter. Seperti itu untuk leading questions-nya. Next. Ya, jadi application letter itu adalah formally written one-page letter that accompanies the resume and other requested documentation in application for a job or academic program. Jadi surat lamaran pekerjaan ini adalah surat, ya surat resmi ya, yang ditulis di selembar kertas bersamaan dengan nanti dilampirkannya CV atau resume atau dokumen-dokumen yang lainnya yang diperlukan dalam melamar pekerjaan. Kemudian untuk social function-nya, nah pembelajaran ini atau materi ini mempunyai tujuan ya, purpose, social function, yaitu to express your interest in attending an institution or receiving a position. It showcases your abilities and strengths and illustrates your experience. Jadi tujuannya apa anak-anak? Kenapa kalian harus menulis surat lamaran kerja? Ya untuk menyatakan ketertarikan kita dengan suatu pekerjaan itu, kemudian kita tuliskan di selembar kertas dan kita mulai untuk melamar pekerjaan yang diminati. Seperti itu. Nah, selanjutnya setelah siswa memahami apa itu surat lamaran pekerjaan, kemudian tujuannya apa mereka menulis surat lamaran pekerjaan, di sini saya berikan vocabulary builder. Nah, jadi ada beberapa kosakata yang nanti bisa siswa pergunakan untuk menulis surat lamaran pekerjaan ataupun memahami materinya seperti itu. Nah, di sini vocabulary-nya yang saya tampilkan ada kata advertisement, appeared, college, be should, qualification, enclosed, consideration, requirement, in order to, dan resume. Jadi advertisement ini yaitu artinya iklan, ya. Kemudian kata appeared itu muncul, kata college itu kolega atau rekan kerja. Kemudian kata be street itu cocok dengan, mungkin nanti di lowongan pekerjaannya bisa menuliskan kata be street itu untuk mungkin kualifikasinya sesuai dengan seperti itu, sesuai dengan kualifikasi saya seperti itu. Qualification yaitu kecakapan atau jenis keterampilan. Nah, apa saja yang nanti dimiliki siswa yang dituliskan dalam surat lamaran pekerjaannya. Kemudian ada kata enclosed itu melampirkan atau terlampir nanti di dalam surat lamaran pekerjaannya siswa bisa menuliskan kata enclosed untuk
menekankan bahwa emphasize bahwa saya melampirkan resume juga gitu yang akan memberikan keterangan detail tentang si pelamar. Kemudian ada kata consideration. Consideration di sini artinya adalah pertimbangan. Next, kata requirement itu artinya persyaratan. Jadi nanti persyaratan apa saja yang dilampirkan oleh si pelamar itu. Kemudian ada kata in order to, ini termasuk salah satu kata penghubung atau conjunction purpose. Jadi nanti ada kata for, ada kata so that, so, in order to, itu juga bisa digunakan untuk merangkai kalimatnya. Kemudian yang terakhir ada kata resume, ini adalah daftar riwayat hidup atau CV. Next, setelah saya menyampaikan ya beberapa kosakata yang diperlukan nanti untuk siswa menulis surat lamaran kerja. Saya juga memperkenalkan mereka bagian-bagian dari surat lamaran kerja, gitu ada 7 part of application letter. Yang pertama ada sender. Sender ini ditempatkan di atas pojok atas ya. Dituliskan nama lengkapnya, kemudian alamat si pelamarnya, kemudian juga tanggal penulisan surat lamaran kerja. Yang kedua, receiver. Receiver ini penerima ya. Penerimanya ada siapa? Yang ditujukan siapa? Itu ditempatkan di pojok kiri atas juga, yang kedua di bawah dari sender atau pengirim lamaran, dan juga tuliskan alamat dari perusahaannya ya, ditujukan perusahaan siapa. Gunakan complete title and address and don't abbreviate ya. Tuliskan dengan lengkap nama perusahaan yang dituju. Kemudian siapa yang bertanggung jawab itu dituliskan secara lengkap dan jangan disingkat seperti itu. Kemudian next, salutation. Salutation ini adalah salam membuka ya. Greetings to the receiver company. Always make an effort to write directly to the person in charge of writing. Jadi untuk menulis alamat yang akan dituju harus jelas agar pihak pengirim tidak salah alamat. Next, for opening. Use this paragraph to specify which job you are applying for, or if you are writing to inquire whether a job position is open, questions the availability of an opening. Jadi ini adalah paragraf pembuka. Nanti bisa dituliskan ya di paragraf pembuka ini akan melamar posisi apa, dari mana mendapatkan iklan lowongan pekerjaan, ya kapan iklan tersebut ditampilkan seperti itu. Kemudian body. Di bagian isi ini adalah inti dari penulisan surat. Ya, harus menitikberatkan highlight your work experience. Jadi pengalaman kerja harus dititikberatkan pada tahapan body ini di inti penulisan surat. Kemudian pengalaman kerja itu juga harus closely matches the desired job requirements. Harus mendekati ya. Pengalaman kerja dimiliki harus mendekati dengan persyaratan yang dibutuhkan atau yang dilamar ya, pekerjaan yang dilamar itu presented in the job opening advertisement ya. Jadi persyaratan yang ditampilkan di awal iklan tadi harus dipahami. Jika memang pekerjaan itu tidak sesuai ya, kemungkinan besar pihak HRD-nya juga menseleksi nanti seperti itu ya. Do not simply restate what is contained in your resume, but give strong reasons why you are suited to the position. Jadi jangan hanya menyatakan apa yang ada di resume seperti itu. Ini, tapi berikan juga alasan yang kuat mengapa si pelamar ini sesuai dengan posisinya. Apakah punya pengalaman kerja bekerja di luar negeri, punya pengalaman bekerja berapa tahun, seperti itu ditambahkan di bagian body atau inti dari penulisan surat. Kemudian closing ini penutup. Pergunakan paragraf penutup ini untuk ensure action on the part of the reader. Jadi yakinkan kembali bahwa si pelamar ini cocok untuk mengisi posisi yang ada di perusahaan tersebut. And one possibility is to ask for an interview appointment time. Jadi menanyakan untuk ketersediaannya ya, atau membuat janji interview. And make it easy for the personnel department to contact you by providing your telephone number and email address. Jadi tuliskan juga alamat email dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
Dan the last signature, ya, selalu berikan atau bubuhkan tanda tangan pada surat pekerjaan. Enclosure indicates that you are enclosing your resume. Jadi ini menandakan bahwa surat lamaran kerja kita sudah selesai ditulis. Seperti itu, ada 7 bagian dari surat lamaran pekerjaan. Kemudian selanjutnya, saya tampilkan di sini adalah text analysis. Jadi siswa saya minta untuk menganalisis teksnya, teks dari surat lamaran pekerjaan ini. Di situ ada sekitar 10 ya, ada 10 bagian yang harus dianalisis. Yang pertama, ya, di situ ada bagian applicant address, jadi alamat pelamarnya, kemudian di bawahnya ada tanggal. Nomor 3, di situ bagian untuk nama, ya, nama yang dituju, perusahaannya, alamatnya juga. Yang nomor 4 itu address-nya, ya, kepada siapa, ya, ditujukan kepada siapa. Selanjutnya untuk nomor 5 itu ada title. Boleh di sini optional dituliskan atau tidak. Untuk judulnya, mau melamar posisi apa itu dituliskan. Kemudian nomor 6, we call it first paragraph. Nah, ini yang saya jelaskan tadi. Untuk first paragraph-nya itu paragraf opening, jadi berisi iklan dari mana melamar itu mendapatkan iklan itu, tanggal berapa dipublikasikan, kemudian ingin melamar posisi apa itu dijelaskan dengan jelas di situ. Application for the post of clerk in your accounting department itu dijelaskan terus dengan detail. Kemudian yang nomor 7 adalah content atau body-nya, ya, inti dari penulisan surat. Di situ ada educational background, latar belakang pendidikan, kemudian ada pengalaman-pengalaman si pelamar, ya. Dan ada pernyataan atau statement, I would like to pursue my career in this direction. Jadi meyakinkan kembali perusahaan bahwa pelamar ini sesuai, ya, atau cocok untuk mengisi pekerjaan di perusahaan tersebut. Kemudian untuk nomor 8, text analisisnya yaitu we call it last paragraph atau flow. Last paragraph-nya di sini menyatakan bahwa si pelamar juga melampirkan CV atau resume dengan rinci, ya, tentang identitas dari pelamarnya. Kemudian ada kata terima kasih karena atas kesempatan untuk melamar di perusahaan tersebut, kemudian membuat janji untuk interview, seperti itu. Nomor 9, closing, yang berisi tanda tangan dan nama terangnya. Dan yang terakhir ada enclosure, itu yang dilibatkan, ada apa saja nanti yang dilampirkan. Next, nah, ini adalah phrases used in application letter. Jadi ada frasa kalimat yang bisa digunakan dalam application letter. Di tampilan yang putih itu adalah beberapa frasa yang bisa dijadikan referensi untuk ditambahkan dalam surat lamaran pekerjaan. Nah, saya mengawali dengan opening, ya. Opening di sini bisa menuliskan kalimat I'm writing in reply to your advertisement. Jadi tujuannya menulis lamaran pekerjaan ini untuk menanggapi, ya, iklan lowongan pekerjaan di perusahaan Bapak atau Ibu yang dipublikasikan pada tanggal ini. Ya, di majalah atau di koran mana, seperti itu. Kemudian untuk yang tahapan experience and qualifications, pengalaman dan keterampilannya bisa menggunakan frasa currently I'm working as a. Jadi pengalamannya apa? Disebutkan di situ. Next, pada kalimat reasons for applying, jadi alasan melamar di pekerjaan ini bisa menggunakan kalimat I am particularly interested in this position. Jadi benar-benar menunjukkan ketertarikan pada posisi pekerjaan ini. Seperti itu. Kemudian ada di closing the letter, itu bisa menggunakan please do not hesitate to contact me for. Jadi jangan ragu untuk menghubungi saya, bisa dibubuhkan di situ di surat lamaran pekerjaan.
nomor HP, media sosial, ataupun mungkin email, seperti itu. Ya, untuk evaluasinya Bapak Ibu, saya menampilkan satu teks lamaran pekerjaan, ya. Di situ untuk bagian pertama, ya, dari Bapak William Chan sebagai applicant-nya, kemudian menuliskan sebagai receiver-nya Bapak William Chan bekerja di Wong and Lim Consulting, dituliskan juga alamat lengkapnya, kemudian ada salutation, greeting, first paragraph-nya Bapak Wong Wai ini ingin melamar dengan posisi the post of management training, ya, diiklankan di advertised on the Student Affairs Office Notice Board of the Hong Kong Polytechnic University on 1st March 2005. Nah, nomor satu pertanyaannya, what is the job title? Nah, apa tadi di paragraf pertama? Ya, pekerjaan yang dilamar Bapak Wong Wai ini adalah management training. Skornya adalah 20, benar. Pertanyaan kedua yaitu what skills and personal qualities are required. Jadi syaratnya apa? Jika ingin melamar di management training itu ada di paragraf kedua, ya. Harus my working experience at Lucky Star Garment Manufactory Limited improved my leadership skills, communication skills, and ability to work in a team environment. Jadi di situ dibutuhkan leadership skill, communication skill, and ability to work in a team environment. Yang A. Next, number 3, who sent the letter? Ya, di akhir, ya, di bagian signature itu ada nama terangnya Wong Wai. Nah, di sini kita pilih opsinya untuk G. Nah, skornya sudah 60, betul 3 ya. How many language does he master? Berapa banyak bahasa yang Bapak Wong Wai ini kuasai? Itu ada di paragraf kedua. Ya, masih di paragraf kedua di situ karena menerangkan apa pengalamannya, kualifikasinya apa yang dipunyai. Dan di situ paragraf kedua, I have fluent spoken and written English. I also have fluent spoken and written Mandarin and can therefore work in mainland China. Nah, ternyata ada 2 bahasa yang dikuasai. Sini kita pilih nomor 5, what subject of study have relevant to management training? Kecuali. Jadi di paragraf ketiga, di situ dijelaskan termasuk operation management, human resources management, accounting, marketing, and strategic management. Kita pilih jawaban yang A saja, agar salah di sini. Oke, jadi nilainya 80. Sekian untuk evaluasi dari materi application letters. Selanjutnya, saya serahkan kepada Ibu Moderator, Ibu Nanda. Ya, terima kasih Ibu Musta'anah yang telah menyampaikan presentasinya. Menarik sekali ya tadi terkait dengan surat lamaran pekerjaan. Kemudian kepada Bapak Ibu guru yang mungkin mau bertanya, menanyakan sesuatu terkait tadi yang disampaikan oleh Bu Musta'anah, bisa mengirimkan pertanyaannya ya di via chat room atau mungkin langsung bisa mengaktifkan mic-nya untuk bisa memberikan pertanyaan atau tanggapan kepada Bu Musta'anah. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau bertanya, bisa di chat atau langsung bisa mengaktifkan mic-nya. Kemudian saya ingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang belum presensi, silahkan presensi. Sudah kami share tadi ya untuk link absensinya. Ya. Mungkin sambil menunggu penanya yang lain, saya mau bertanya ya Bu Mus. Iya, Wak. Halo. Monggo Ibu. Iya. Iya. Ini ya terkait bahasa Inggris, tapi ini mungkin tidak langsung ke application letter yang ini ya. Oh, Iya. mungkin secara umum dengan sebagai guru bahasa Inggris, apa yang mungkin kiat atau trik untuk mengajar anak-anak biar bisa lancar? Artinya kan kadang bahasa Inggris itu dipelajari dari SD. SD itu sudah ada SD, SMP, bahkan SMA. Tapi
ternyata kan dalam hal penguasaan di anak didik kita itu banyak yang ternyata masih menganggap bahasa Inggris itu susah gitu ya. Mungkin dari jenengan ada tip khusus gitu ya buat untuk mengajari anak-anak agar mereka bisa menguasai bahasa Inggris itu dengan baik. Gitu. Sambil menunggu pertanyaan yang lain, Bu. Iya, terima kasih Bu Nanda pertanyaannya. Menarik sekali pertanyaannya karena ini juga pertanyaan tersebut juga banyak ya diterima, mungkin tidak hanya saya tapi guru-guru bahasa Inggris di seluruh Indonesia. Saya sedikit share tentang pengalaman saya mengajar di daerah 3T dulu ya untuk intronya. Jadi di daerah 3T itu siswa tidak ada motivasi sama sekali untuk belajar, datang ke sekolah pun tidak ada, seperti itu. Tapi setelah guru 3T datang, apresiasi dari masyarakat itu begitu besar. Oh, ada ibu guru dari Jawa datang. Jadi mereka ingin lebih dekat dengan guru Jawa seperti itu. Nah, setelah datang seperti itu, anak-anak mulai itu berdatangan. Dalam arti tingkat kehadirannya mereka bagus seperti itu. Dan untuk pelajaran bahasa Inggris sendiri, untuk vocab, saya lebih menekankan di sini untuk drilling, Ibu. Karena di daerah 3T tantangan begitu besar seperti itu, ya apalagi bahasa Inggris. Jadi setiap hari 1 minggu 3 kali itu Selasa, Kamis dan Sabtu saya terapkan untuk setoran vocab. Saya berikan sticky note di kota, kemudian saya tempel di dinding. Jadi dinding itu nanti dalam 1 tahun akan penuh dengan vocab-vocab mereka. Jadi satu hari di hari Selasa, Kamis dan Sabtu itu mereka menyetorkan vocab yang mereka pelajari sebelumnya seperti itu. Entah mereka temukan di buku teks ataupun mungkin di koran atau mungkin di iklan manapun yang mereka pernah lihat seperti itu. Kemudian setelah vocabnya sudah, mereka drilling juga untuk speakingnya. Sangat sulit sekali untuk menyesuaikan kondisi di daerah 3T, apalagi motivasi siswa yang sangat rendah. Itu di tahap speaking menarik untuk kita gunakan video seperti itu. Kemudian ada kelas-kelas sore ya untuk latihan speakingnya. Jadi drilling itu akan meningkatkan kemampuan speakingnya. Kemudian ajak film berbahasa Inggris. Kemudian perkenalkan juga aplikasi-aplikasi bahasa Inggris. Ini juga saya terapkan di pembelajaran kembali saya di daerah 3T seperti itu. Jadi untuk bahasa Inggris sendiri itu memang harus practice makes perfect, Bu. Jadi tidak ada yang instan, harus memang latihan pun kalau misalnya tidak digunakan pun itu akan lama-kelamaan kita akan bahasa Inggrisnya juga akan tergerus. Jadi lebih ke drilling sih Bu, vocab kita belajar melalui aplikasi, buku teks dan sebagainya. Kemudian untuk speakingnya sendiri juga drilling ya, ada kelas sore, kemudian di kegiatan KBM kita bukan all the time tapi beberapa kesempatan kita menggunakan atau berkomunikasi dengan bahasa Inggris seperti itu. Dan untuk readingnya kita lebih menekankan pada highlighting atau underlining kata-kata yang sulit. Kemudian kita building up untuk vocabnya seperti itu, Bu. Oke, terima kasih jawabannya. Kemudian ini sudah ada yang mengajukan pertanyaan di chat ya. Saya bacakan ya, Bu Mus ya. Dari Bu Oktin Minarni. Izin bertanya, kalau data-data sudah tercantum dalam surat lamaran, apakah masih harus melampirkan kurikulum vitae, Ibu? Kemudian, pertanyaan yang kedua, sekalian atau satu-satu dulu, Bu? Satu dulu saja, Bu. Dari itu pertanyaannya dari yang dari orang yang sama. Terus yang pertanyaan kedua, data apa aja yang wajib muncul dalam surat lamaran? Dan yang ketiga, kalau boleh minta file SAC-nya. Terima kasih. Itu. Ini satu penanya langsung 3 ya. Iya, boleh saya ulang? Ya, terima kasih sangat Ibu. Dari penanya Sinten, Ibu? Oktin Minarni, Bu Oktin Minarni ya, tadi yang bertanya ya, ada 3 pertanyaan ya. Iya, dari Ibu Oktin nggih. Iya, dari Ibu Oktin untuk pertanyaannya, terima kasih sekali Bu ya. Untuk tidak Ibu. Terima kasih nggih untuk nomor pertanyaan pertama nggih. Ketika surat lamaran kerjanya di situ sudah kita
tuliskan semua ya, keahlian dan persyaratannya sudah ada. Apakah perlu melampirkan CV? Menurut saya perlu, Ibu, ya. Pun kalau misalnya optional dari sebuah perusahaan itu tidak menghendaki dengan CV, cukup pertama pekerjaan itu pun tidak apa-apa. Tapi usahakan memang keep it brief. Jadi buat sesingkat mungkin atau dalam bahasanya bahasa yang menarik, kemudian informatif tentang identitas kita. Jadi walaupun satu lembar itu cukup untuk mengakomodasi apa saja pengalaman dan pendidikan apa saja yang sudah pernah kita ikuti, seperti itu. CV sangat diperlukan untuk menjelaskan kembali ya, secara singkat, profil singkat apa saja yang keahlian apa saja, keterampilan apa saja yang dimiliki oleh si pelamar itu. Jadi terorganisir, Ibu, CV itu. Seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan nomor 2, data apa saja yang wajib muncul di lamaran pekerjaan dalam surat lamaran. Oh, data apa saja yang wajib muncul di lamaran pekerjaan, seperti itu. Oh ya, ini di bagian tadi parts of the application letter itu yang bagian content atau bodinya, di bagian inti penulisannya itu yang pertama ada nama lengkapnya, kemudian usianya boleh optional karena ini memang sensitif sekali untuk usia. Kemudian ada educational background, ya, ada surat latar belakang pendidikannya bisa dituliskan yang terakhir ya, Bu, ya. Pendidikan yang terakhir ditempuh, kemudian bukan juga pengalaman apa yang dimiliki Ibu, seperti itu. Kemudian ada pelatihan mungkin atau training yang pernah Ibu ikuti, kemudian mendapatkan sertifikat apa, misalnya seperti itu, misalnya sertifikat komputer, nah itu juga dituliskan ya. Mungkin acquire a certificate in second level computer, seperti itu bisa. Kemudian bisa juga dituliskan di sini ketertarikan Ibu atau minat Ibu atau pribadi Ibu secara singkat. Ibu orangnya energik, kemudian can work in a team or individual, itu bisa. Kemudian bisa dibubuhkan juga kemampuan Ibu dalam berbahasa. Nah, ini jadi poin plus untuk HRD nanti ya, untuk menyeleksi, oh ternyata pelamar ini mempunyai keahlian 3 bahasa, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, seperti itu, atau bahasa Jepang. Nah, itu juga bisa. Seperti itu, Bu. Itu data-data yang disampaikan di bagian-bagian ya. Kemudian terakhir, bolehkah saya minta untuk aplikasi SAC-nya? Boleh, Ibu. My pleasure. Jadi boleh sekali minta, nanti saya kirimkan. Seperti itu, ya. Ya, itu tadi ya, Bu Oktin Minarni, jawaban dari Ibu Musta'anah terkait pertanyaannya. Mungkin ada yang mau bertanya lagi, Bapak Ibu? Boleh via chat, boleh secara langsung untuk mengaktifkan mic-nya jika ingin mengajukan pertanyaan. Tidak ada. Saya ingatkan kembali ya, Bapak Ibu yang mungkin belum mengisi presensi, silakan mengisi presensi via chat room. Itu ya. Oh iya, terima kasih Ibu Oktin Minarni. Nanti bisa ditunggu ya untuk filenya. Ada lagi pertanyaan mungkin Bapak Ibu? Mumpung masih ketemu sama presenternya, sama ahlinya. Ini terakhir ya, Bu ya. Untuk grup via Jariwantara kami. Iya. Mungkin kelihatannya sudah tidak ada pertanyaan, Rumus. Jadi tidak ada? Kayaknya di chat sudah tidak ada, di mikrofon langsung juga tidak ada ya. Tidak ada yang mengajukan pertanyaan. Mungkin bisa langsung pada kesimpulan, Bu Mus, untuk menyampaikan closing dari presentasi hari ini. Baik, Ibu Nanda, terima kasih. Baik, untuk kesimpulan VCon hari ini dengan materi application letter, kesimpulannya adalah yang pertama, pada penggunaan SAC, aplikasi SAC ini sangat bermanfaat untuk
pembelajaran online learning di kondisi pandemi seperti ini atau di pembelajaran jarak jauh itu sangat bermanfaat ya. Sebelumnya saya masih berpikir aplikasi apa yang sesuai untuk saya pergunakan di PJJ ini. Saya sempat menggunakan Google Classroom, kemudian Padlet, kemudian Flipgrid dan sebagainya. Tapi itu hanya online. Tapi tidak ada aplikasi yang mungkin bisa mengcover materi juga mengcover evaluasinya seperti itu. Jadi SAC ini sangat bermanfaat dan berguna untuk guru ya, digunakan guru di online learning atau PJJ. Kemudian yang kedua, untuk materi applet atau application letter ini adalah materi yang juga penting ya disampaikan kepada siswa kita baik di SMA atau di SMK karena surat lamaran kerja ini poin yang penting dipelajari dan dipahami siswa kita sebagai basic learning mereka untuk nanti bisa dipergunakan di tahapan jika mereka ingin melamar di sebuah pekerjaan, di sebuah instansi perusahaan atau di sebuah institusi baik negeri ataupun maupun swasta seperti itu. Dan application letter ini, materi ini juga harus dipahami karena memang banyak sekali mungkin dari surat lamaran pekerjaan kita yang salah, yang kurang betul hanya karena mungkin ejaannya. Nah, jadi perlu memang dipelajari tahapan-tahapannya. Seperti itu. Ya, demikian untuk kesimpulannya. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk semua tim yang bertugas, Ibu Nanda sebagai moderator, kemudian Ibu Ngatmi sebagai host Vicon pada pagi hari ini, pada instruktur kami, terkhusus Bapak Puturoni, terima kasih sekali atas bimbingannya selama ini, pada Bapak Ibu Guru Dikdar Gumun Batch 2 yang sudah menyempatkan hadir Vicon kami, terima kasih atas waktunya. Segala saran dan kritik ya terbuka, yang membangun terbuka, boleh menghubungi saya melalui email ataupun WhatsApp ataupun media sosial. Terakhir, saya mempunyai quote untuk pagi hari ini, Ibu Bapak. Challenges are what make life interesting and overcoming them is what makes life meaningful. Jadi, tantangan itu sebetulnya dalam kehidupan kita itu membuat hidup kita semakin bermakna, Bapak Ibu. Tantangan di PJJ, online learning, itu harus kita jawab ya. Segala tantangan harus kita jawab. Apalagi kita sebagai pendidik seperti itu. Jadi challenges itu membuat hidup kita lebih menarik, dan overcoming itu membuat hidup kita semakin bermakna. Seperti itu. So that's all for my presentation. I think that's enough for today. Thank you very much. Saya kembalikan lagi ke Ibu moderator. Ya, terima kasih ya untuk Bu Musta'anah yang telah memberikan kesimpulan materi siang hari ini. Semoga dari presentasi tadi kita bisa mengambil hikmah manfaat dari apa yang telah disampaikan oleh beliau. Kemudian karena sudah siang, sudah masuk zuhur juga untuk bagian Indonesia bagian barat ya. Vicon pada siang hari ini mari kita tutup bersama-sama. Kemudian saya selaku moderator yang memandu acara ini, mohon maaf jika banyak sekali kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo saya kembalikan kepada host Bu Atri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Demikian tadi acara video conference kita pada pagi hari ini, yaitu tentang tadi application letter atau surat lamaran pekerjaan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah ikut bergabung, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada instruktur kami yaitu Bapak Puturoni Nova Hirmawan SPD yang telah berkenan untuk bergabung dalam Vicon kali ini. Dan saya selaku host pamit undur diri, mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Saya akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.